Materi kita kali ini tuh ini. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kira-kira pernah denger gak? Pernah. Lek nabung. Iya, operasione tabungan. Nabungan. Contohnya nabungan. Cuman enggak dosa. Contohnya nabungan. Tapi aku pengen teman-teman ini ngasih contoh tapi yang selain nabung apa coba? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ayo rek. Tanah yo po. Hah? Diambil sedikit-sedikit. Lama-lama jadi batasnya digeser sedikit-sedikit. Anu apa? Padahal tekan. Tutup teleng ini. Tanah digeser-geser. Isu buka guyon iki. Sedekah. Bisa jadi Sedekah, bisa. Ibadah sing biasa. Lek tanah 1 hari 1 senti aja 1 tahun wis 3 meter. Iya, habis. Jarene pean lagi jarene tanggone. Sedekah, oke, sedekah. Gimana Mas sedekah Mas? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Masjid. Infak masjid itu kayak gimana tuh infak masjid? Ya kalau naruh kotaknya ya naruh di masjid itu kan ada kotaknya tuh. Oh yang ngasih sedikit-sedikit lama-lama ya kekumpul tambah besar bangun masjid sedikit-sedikit. Bangun masjidnya juga sedikit-sedikit ya. Oke, bisa itu masuk. Saya Edi. Gimana? Masya Allah. Itu materi intiku, sampai jangan ke situ. langsung buka dia. Oke wes, keimanan nih gimana Cak Edi? Gimana ya? Sudah bagus. Ya kalau semuanya sedikit itu yang penting rutin Pak Ustadz di rumah lama-lama kan Apanya yang dirutinkan itu? istiqomahan. Iya, yang diistiqomahkan itu apa? Zikirnya Apa? Contoh. Apa namanya? Gak apa-apa, kita ini ya. Sing biasa sembayang tok tambah berita. Istiqomahan itu banyak Pak Ustadz. Iya, maksudnya yang diistiqomahkan itu apa? Amalan apa? Amal sedekah itu. Ya amal solehahnya apa? Amal soleh. Amal solehnya. Amal solehnya. Amal solehah jadi. Nyatu di janda. Aduh. Kayak sedekah le. Ya mungkin amal. Ini Cak itu beliau tuh ini dalam kepalanya tahu tapi mengungkapkannya itu apa ya sebenarnya ya. Kebanyakan gitu masih jadi. Apalagi Mas Tohiron, kira-kira Mas Tohiron. Yang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Apa? Amal. Yang sudah, yes. Amalnya banyak, nyolong yo amal. Masuk bikin rumah. Awalnya pondasi to. Iso. Awalnya beli tanah sih. Geser dulu kan, Geser tanah orang saya. Kan digeser. Dari geser pondasi baru bukan tanah. Karena kan nggak beli kan, geser tadi. Geser dulu ya. Kan nang omah buri-buri di oleh ono gunane ngaji nyantar terus rupane. Geser. Tanggane lho gor. Politik. Oke, saya buka dengan kata-kata gini. Diri kita yang di masa depan itu bukan terkait dengan apa yang kita targetkan di masa depan. Ngerti gak nih sampai sini nih? Misalnya aku pengen jadi dokter. Ya saiki ya gak iso jadi dokter ya. Tapi yang diri kita masa depan itu bukan target kita, tapi
kebiasaan kita hari ini itulah yang akan menjadi diri kita di masa depan. Paham nggak maksudnya? Nggak apa-apa kalau nggak paham, karena ini masih pembukaan. Saya kasih contoh. Tadi ada nggak orang yang utang di warung? Utang dulu di warung 1.000 gitu, ada nggak? Ada. Terus besok 1.000, besok 1.000, besok. Lama-lama kan banyak. Pas ditagih susah kan ya? Ya walaupun loh kok banyak, tiba-tiba kan banyak. Perasaan aku yang utangnya sedikit-sedikit, iya yang sedikit-sedikit, tapi kalau utangnya ping piro. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang contoh bola, Cristiano Ronaldo atau Messi. Cristiano Ronaldo aja, Cristiano Ronaldo. Dia kan nggak tiba-tiba bangun tidur, tiba-tiba gol hampir 1.000. 976. Wah, fans Cristiano Ronaldo. Nomor 7 pulang pas tanggal 7 pulang. Tanggal 7. Tanggal 7 mainnya. Oh iya, pas tanggal 7 pulang. Pulang. Dianggap lebih anggap tua. Iya, kan tua ini. Kan dia nggak tiba-tiba bangun kemudian ada 1.000 gol, tapi ada yang dia lakukan untuk mencapai target 1.000 gol. Kalau yang contoh kecil itu nabung. Kita nabung 2.000, 3.000 sehari ya. Atau 500 sih dulu ya, 500. Lama-lama jadi banyak. Itu contoh sehari-hari. Nah, kita dalam menjalani hidup ini Pak, dalam menjalani hidup juga sebenarnya seperti itu. Kita tidak mungkin dari sini ke Pandaan tanpa adanya langkah kecil. Ya kalau pakai motor tanpa adanya putaran yang pertama. Pasti ada ribuan putaran tuh sampai Pandaan. Paham ya? Tidak mungkin langsung tiba-tiba nyampe Pandaan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita dalam kehidupan rumah tangga. Kita asik scroll YouTube, ya entah YouTube Short, apa Facebook, apa IG. Niatnya ya satu kali. Tapi lama-lama ternyata wis gak terasa sudah 2 jam. Untung aku nggak duwe. Facebook nggak duwe. Untuk Iya nggak duwe. Stop. Di tanah digeser. Cok we. Mari jalan dinas kan. Nah, gak terasa 2 jam itu kita scroll Facebook atau IG. Gak terasa kita. Dari cuman ngelihatnya dari 1 menit. Kan ya kan video di IG kan paling 1 sampai 3 menit kan. Atau TikTok gitu ya. Nah, gitu juga misalnya kita bayangkan kita tidak pernah membersamai anak. Aduh, ini mohon maaf ya Pak Edi. Baru pulang, baru bersama. Dan misalnya kita ada di rumah nih, kita asik dengan aktivitas kita sendiri, entah main game, entah nonton YouTube atau nonton Reels, tapi tidak mau main sama anak, menyisihkan waktu 15 menit aja sama anak. Bayangkan 1 hari 2 hari anak masih nganggap kita bapak, masih ya. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan masih dianggap kita sebagai bapak. Ya Allah, kira yang ditunggu-tunggu rek. Masya Allah. Jadi pernah nggak lihat ada orang tua? Salam. Pernah nggak lihat ada orang tua? Monggo Cak Idris. Masya Allah. Ditunggu-tunggu, kirain nggak datang lagi.
Pernah nggak kita lihat orang tua di panti jompo di berita itu dibuang, bukan dibuang, anaknya nggak mengurus orang tuanya. Lalu netizen ramai-ramai menyalahkan Anak. anaknya. Pada saat itu yang kita lihat bukan anak, tapi apa yang dilakukan ibunya sehingga kok anaknya nggak mau ngurus ya ibunya. Berarti sampai sini. Jangan-jangan ibunya atau bapaknya pada saat dia masih butuh membersamai pada waktu kecil nggak pernah membersamai. Entah itu ibunya asik kerja, ya betul kerja untuk menafkahi, untuk membantu suami menafkahi di rumah. Tapi ketika dia tidak pernah merasakan kehadiran ibu atau ayah, ketika udah besar, ketika anak Naruto di panti jompo, itu kan hubungan sebab akibat. Karena apa? Karena tadi kebiasaan yang kecil itu tadi tiap hari terus menerus, akhirnya kedekatan antara anak dan orang tua jauh. Nah, kalau CID ya yang penting telepon anak. Iya, komunikasi. Tapi kalau yang pertama itu jarang ngangkat Pak Ustadz, soalnya sudah dewasa. ya sudah dewasa. Cuman kalau dijak komunikasi maksudnya itu telepon-teleponan ndak Wis gak kayak gengsi. iya nggak respon. Ya paling nggak adalah 10 menit satu hari, 5 menit lah Ya, sebenarnya kalau ada waktu luang ya telepon. Ya harus ada diluangkan. Kalau enggak nanti lama-lama kasihan dengan. Saya itu termasuk yang fatherless ya. Karena orang tuaku itu 1 kali seminggu pulang ke rumah. Jadi tapi ayah saya itu selalu berusaha untuk meluangkan waktu bersama sama saya. Jadi entah itu dibuatin mainan, dibuatin ini. Sabtu Minggu itu ya pasti diajak jalan itu sama ayah itu. Tapi Senin sampai Jumat saya kehilangan sosok ayah. Makanya saya lebih dekat ke ibu. Karena ibu yang selalu membersamai. Nah, ini contoh dalam keluarga. Begitu juga kalau misalnya orang gini. Nah, Cak Idris kan ngerokok ya. Oh, sing liyane ya ngerokok. Cak, jenengan ngerokok 1 hari dapat berapa bungkus? 1 bungkus. Waktu pertama kali itu apa langsung 1 bungkus? Enggak kan? 1 batang dulu. 1 batang. 2 batang. Tapi terus menerus tahunan. Kalau ayah saya itu 2 bungkus per hari. Surya lagi. Surya 16 itu loh. 2 bungkus sehari. Nah, jadi tidak pernah ada langkah yang besar itu perubahan yang besar dari diri kita itu bukan dari keputusan yang besar, tapi dari keputusan yang kecil itu tadi yang terus menerus. Nah, Allah itu mengatakan gini, amal yang baik itu bukan yang 1 kali terus banyak, tapi yang istiqomah walaupun sedikit. Saya kasih contoh tadi bentar tuh sedekah. Jadi Ivan Gunawan itu dia kan kemarin nyumbang masjid ya sampai ya wes M lah dia habisnya. Bangun masjid. Enggak bangun masjid. Langsung bangun masjid. Bukan uang. Di Uganda. Terus di Yokohama juga dia langsung nyumbang uang 500 juta. Nah, dia tuh bertanya, apa ya yang membuat saya kok mau mengeluarkan uang sebegitu besar? Nah, digali lah sama Ustaz Fatih Karim. Nah, ternyata dia itu, singkat cerita dia itu waktu subuh itu dia tuh sering ngasih sodako subuh 10.000, 20.000 tiap hari.
Dan lama-lama itu makin besar jumlahnya dan tidak terasa. Nah, jadi langkah yang besar itu tadi, apa keputusan perubahan yang besar dalam diri kita itu dimulai dari perbuatan-perbuatan yang kecil yang kita lakukan. Cristiano Ronaldo lah 2004 ampas banget mainnya. Aku tahu pas aku kan ini ya. Aku kan Red Devil ya. Bukan The Red, tapi Red Devil. Aku kan fans MU. Nah, pas peninggalan Beckham kan gantinya yang nomor 7 itu kan ini Cristiano Ronaldo. Ampas banget ya mainnya. Suka lepas bolanya kalau gocek. Tapi tiap tahun dia berkembang. Dan ternyata dia melakukan latihan luar biasa. Tahu Michael Jordan ya? Nah, Michael Jordan itu ngelempar ke apa namanya? Kering itu, keranjang itu satu hari itu 10.000 kali. Dia nggak tiba-tiba langsung jago. Dia ada repetisi yang dia ulang sedikit demi sedikit. Nah, kita kaitkan tadi dengan keimanan dan dosa. Dosa itu, setan itu nggak menggoda langsung kita melakukan perbuatan dosa besar, enggak. Tapi dari dosa kecil. Contoh, orang yang dia udah sholat 5 waktu, tapi kemudian dia menunda waktu sholat. Udah azan nantilah 5 menit lagi. Nantilah 10 menit lagi. Lama-lama nih menjadi terbiasa dan lama-lama mengakhirkan waktu sholat. Lama-lama bablas. Pernah ngerasain kayak gitu? Sering malah. Kayak ontek. Agak menemen pernah mulai. Saya maksudnya. Dan ulama, orang soleh, orang alim itu nggak tiba-tiba jadi alim. Itu ada yang dia itu misalnya ya, saya kok jadi lupa ya, ada guru Imam Syafi'i, dia mantan perampok, lupa saya, nanti deh saya cek, dia mantan perampok. Astagfirullah, lupa gue rek, ceritain rek, terus yang lain aja. Coba jangan bayangkan, habis subuh nih, baca Quran setengah lembar aja, setengah lembar tiap hari, 1 tahun. Nggak, khatam itu pasti 1 tahun pasti habis subuh nggak setengah lembar, pasti merasa kurang kan. Kenapa? Karena tadi istiqomah dia. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan, nggak bakal mau bisa kita ngaji. Kan ada nih orang yang bisa ya dia 1 bulan tuh hatam sampai 5 kali sampai 10 kali. Ya kita jangan mengejar target hatam 10 kali, nggak mungkin tercapai gitu. Yang kita kejar adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Tiap hari sedikit demi sedikit. Orang yang hafal Quran itu nggak langsung hafal, menghafal 30 juz, enggak. Satu ayat demi satu ayat. Ya kayak aku kan mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai penghafal Quran. Itu kan satu ayat. Rutin tiap hari. Asal dia rutin, istiqomah. Lama-lama ya jadi hafal 30 juz. Lama-lama mungkin hafal di luar kepala mungkin. Apalagi perbuatan amal soleh yang lainnya. Sholat tahajud. Berat memang.
Tapi cobalah bangun. Bangun aja dulu 2 rakaat, begitu tidur. Terserah mau bangun jam berapa. Kita tidur jam habis isya, kebangun jam 11, bangun sholat rakaat 2 rakaat, tidur. Tiap hari. Lama-lama akan menjadi terbiasa. Lama-lama nggak 2 rakaat lagi, bisa jadi 12. Sholat duha juga begitu. Nah, itulah keimanan itu. Nggak ada orang iman. Jangan sampai kita nunggu kita mau sholat mau taat itu tunggu iman kita tinggi dulu. Enggak, jangan. Jadi kita pupuk dulu sedikit-sedikit. Kan nggak ada tanaman yang langsung tiba-tiba besar. Kan sedikit-sedikit dulu dia tumbuhnya. Nah begitu juga keimanan di dalam diri kita. Jangan nunggu sampai kita merasa soleh, kan kadang ya ada soleh banget ya. Baru kita mau sholat, gak bakal ini. Langsung banyak, langsung baca Quran. Enggak, Allah enggak suka yang kayak gitu. Allah sukanya enggak apa-apa, kamu dirimu baca 1 hari 1 ayat, itu enggak masalah. Tapi rutin tiap hari. Ditentukan waktunya. Nah, inilah langkah kecil. Lama-lama sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang kita sedikit melangkah, tes. Tapi istiqomah. Bisa jadi ribuan langkah. Ribuan kilometer. Yang awalnya kita nggak bakal menyangka kita bisa menempuh jarak ribuan kilometer. Balik lagi, nggak ada pelari misalnya, nggak ada orang yang pelari itu tiba-tiba jago lari, enggak. Dia pasti lari 1 putaran dulu minimal dia bisa jalan dulu lah. Kemudian dia ada lari 1 putaran, besoknya 2 putaran, dan terus menerus. Akhirnya dia mampu mencapai puluhan kilo. Iya, nah itu keimanan. Dosa pun begitu. Dosa itu juga sedikit-sedikit ya. Nggak langsung tiba-tiba orang berzina tuh enggak. Itu sedikit-sedikit. Nggak langsung tiba-tiba orang minum khamr. Enggak. Itu sedikit-sedikit. Berteman dulu sama temen. Oh, aku nggak ikut-ikutan. Tapi sering nih. Wes nyobalah satu teguk. Nyoba dulu 1 teguk. Udah habis itu enggak. Besok sering kan? Lama-lama enggak cukup tuh 1 teguk. 1 gelas dulu. Iya kan? Nah, tapi yang minuman itu tadi yang awalnya ya tingkat alkoholnya rendah misalnya. Lama-lama udah bosen nih. Tambah lagi yang lebih keras. Nanti tambah lagi yang lebih keras. Terus nih. Benar kan ya? Begitu ya? Arak dulu ya. Enggak langsung keras ya. Kan kiai ini ya wis seru. Kan sesuai materi ya dewe-dewe. Teh dulu baru kopi. Nah, balik lagi bahwa apa yang terjadi dengan kita di masa depan itulah apa yang menjadi kebiasaan kita masa sekarang. Itulah kenapa orang sering mengatakan kita mati dalam keadaan apa, itu tergantung kebiasaan kita saat ini. Nah, kebiasaan kita saat ini menentukan masa depan kita seperti apa. Masa depan anak kita seperti apa, masa depan keluarga kita seperti apa. Itu tergantung kebiasaan kita yang terjadi saat ini. Apakah kita mau melangkah yang lebih baik ataukah melangkah yang lebih buruk? Apakah kita membiasakan yang lebih baik ataukah membiasakan yang lebih buruk? Dan ingat, itu dari perbuatan kecil, bukan dari perbuatan yang langsung besar. Itu dari perbuatan kecil yang dilakukan secara istiqomah. Maka hati-hati dengan istiqomah.
Jangan remehkan istiqomah. Baik itu istiqomah kebaikan maupun istiqomah keburukan. Orang istiqomah keburukan, lama-lama dia akan melakukan keburukan yang jauh lebih besar. Tapi begitu juga orang istiqomah dalam kebaikan, dia juga akan melakukan kebaikan yang lebih besar. Nah, ini teorinya. Ini teorinya. Dan ini sudah diteliti oleh peneliti. Namanya James Clear. Dia meneliti tentang habits, ya, tentang habits itu kebiasaan. Nah, ternyata orang yang mempunyai orang yang mencapai hal besar itu dimulai dari atomic habits namanya, atau kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang dia lakukan, atom. Jadi kebiasaan kecil, tapi dia rutin melakukan itu dan lama-lama dia mencapai hal yang besar. Jadi poinnya adalah jangan kejar target. Jangan kita pernah berpikir untuk target. Tapi kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan saat ini nih. Langkah kecil apa yang kita lakukan saat ini yang bisa kita istiqomahkan. Jangan langsung besar. Aku pengen 1 juz. Jangan mikir target aku pengen 10 hari 1 juz. Jangan mikir itu. Pikir aku besok sholat subuh, habis sholat subuh atau sebelum tidur nanti aku pengen baca Quran 1 ayat aja. Nggak apa-apa, 1 ayat aja. Jangan remehkan amal kecil. Cuma 1 ayat, jangan. Rasulullah tuh bilang begini. Jangan pernah meremehkan amal kecil. Bahkan hanya tersenyum kepada saudaramu. Nah, sebelum tidur baca Quran, Pak. Nah, tempatkan Quran yang tempat yang kita gampang untuk menjangkaunya. Jangan taruh di atas lemari yang tersembunyi. Niat itu berarti kan. Nah, mikirnya gini, ini kan Quran ya, tempat yang tinggi, tapi susah kita jangkau. Jangan taruh di dekat tempat tidur kita, tidak apa-apa. Buka, cek sebelum tidur 1 ayat. Misalnya ya buka Al-Fatihah, kan buka Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Besok lagi. Besok lagi. Nah, tapi nanti ada trik-triknya ya, yang kita sulit ya. Kita sulit. Nah, kayak gini, ada lagi nih contoh nih. Saya gemuk ini bukan tiba-tiba gemuk kan? Kan dari minum manis tiap malam, makan tiap malam dan tiap hari. Selama 12 tahun. Aku pindah ke sini itu bodiku ideal 60, enggak six pack lah. Ideal 60. Tapi nih makan tiap malam dingin kan? Tiap malam membengkak. Sekarang 80, 20 kilo. Nambahnya. Mau nurunkan lagi piye caranya? Nah, makanya saya sudah jarang nih makan tapi ngeteh manis podo ae saja. Nah, oke, kita buka open diskusi. Kira-kira mau diskusi tentang apa? Misalnya pikirkan aja, saya itu pengen melakukan kebiasaan ini. Ya apa ya caranya ya supaya saya bisa membiasakan. Setengah jam loh aku ngisi loh. Gak sampai setengah jam. 20 menit. Iya 20. Setengah jam. Oke, segini aja. Saya tanya. Jenengan mau melakukan kebaikan apa? Apa dosa? Yang kecil. Pengennya ya itu on time ya. On time opo? Sholatnya. Nah, terus sholat on time. Terus opo sih yang harus dilakukan? Ya sebisa mungkin ya kalau Enggak, jangan sebisa mungkin. Langkah kecil apa yang bisa jenengan lakukan?
Ya kan Ya. sekarang kan nggak on time nih. Nah, oke. Berat nih mau on time 5 waktu. Berat. Nah, pasti berat. Berat. Terus tiba-tiba besok on time 5 waktu. Hari berikutnya pasti berat. Berat. Nah, tapi sampean harus punya satu yang harus sampean lakukan untuk belajar Mantap. on time. Ya apa caranya? Tergantung wong dia bisa. Ya. Apa? Kalau tidak tergantung Nggak, sama kalau orang nggak ikut lain, kerjaan bisa. insya Allah bisa. Enggak, jangan gitu. Ya, jangan nyalahkan orang lain. Wong ini komitmen kita sendiri kok malah nyalahkan orang lain. Ojo nyalahkan orang lain. Wong ini komitmen kita sendiri. Enggak kan Kak, kalau saya kan nunggu yang ganti kan. Ya ya bodoh amat, pokoknya jangan nungguin orang lain. Kan ini komitmen kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan agar on time? Langkah kecil. Jalan kecil ya itu dalam pikiran harus ditanam. Nah, bukan dalam pikiran. Langkah kecil itu yo langsung perbuat. Ojo dalam pikiran toh. Jadi Enggak kelakon gitu ya. jadi orang masuk surga itu duduk karena niat, tapi karena Perbuatan. amal. Lek niat misalnya gini. Lek aku ya niat baik, tapi niat tuh aku ya niat sholat, tapi niat tapi gak sholat. Yo gak bakal masuk surga. Wong niatnya baik memang. Tapi ya tetap yo selain amal yo niatnya yo memang harus bener. Tapi lek niat tok tanpa amal yo gak dihitung. Ya Allah aku sudah niat sholat ya Allah walaupun aku nggak sholat ya gak iso. Ya enggak gitu juga Pak. Pak itu ya benar-benar nemen bodone Pak. Ya Allah aku luwe wis aku niat tok ngene kok sampe si angon iku. Ya gak segitu juga kali. Nah makanya ini ojo di dalam pikiran langsung opo sing mau sampean lakukan untuk supaya sholat tepat waktu. Ayo solusinya, Pak. Hah? Cari solusinya belum. Nah iya apa? Nah, ya nggak tahu. Nah, kan nang salat ngomong koncone, aku salat sik ngono. Kan oleh. Ya itu berat. Aku yakin berat. Gini, caranya gini. Cara gini. Kira-kira yang sampean bisa sholat tepat waktu di waktu apa? Zuhur. Subuh sing gampangnya aku. Subuh. Isya, maghrib. Enggak, satu waktu aja ojo langsung banyak-banyak. Nek zuhur gak bisa nih saya. Saya akui. Wes ojo langsung dibentengi nggak iso. Nanti Allah yo nggak kasih bisa. Kan zuhur setengah 12. Istirahatnya 12. Iya. Jam 12 itu. Karena itu loh Tat. Masalah kok mungkin saya pindah kerja. Ya Allah bisa. Wes lah. Pokoknya nanti Allah kasih jalan. Sampai wis langsung mikir bikin tembok sih. Allah mau kasih jalan sampai kasih tembok sih. Ojo. Siapa yang bisa tahu kalau ternyata nanti jam setengah 12 oleh izin sholat nang masjid. Oh, bisa. Masa ini, Pak saya mau sholat dulu di masjid lagi azan. Mau kantor gua iso. Mau kantor pemerintahan walaupun mulai istirahat jam 12. Terus jam setengah 12 berangkat sholat ya iso. Kalau saya awalnya dulu itu nego dulu sama teman sekerja rekan kerja. Ya po, gimana ini aku mau on time ya sholat ini. Sekiranya saya bisa nggak? Setuju nggak Anda ketika jam segini saya tinggalkan pekerjaan atau apa nggak menemani bekerja dulu minimal 5 menit tuh saya negosiasi. Ya itu kan nanti ya, itu nanti. Nah sing sekarang gitu, sing isok sampean satu waktu di antara itu mana? Subuh Wes tiap pasti on time sekarang. on time. Sekarang Iya. sampean Dan langsung sholat. Zuhur jam 12 itu. sekarang. Ya baik. Nah Ya kan setengah 12. Pokoknya terus jam subuh itu berarti pasti on time ya. Wes terus menerus ya. Iya. Sekarang sampean on time. Ya kak, adan langsung on time gak? Kan adan setengah 12. Kan sedangkan jaraknya mau on time. Ya makanya itu pak, bentrok sama kerjaan. Iya makanya mau dipilih yang mana yang sampean bisa nggak bentrok. Kan Cak Narto kan pilih sudah subuh. subuh, wes dia tentukan waktu subuh ya wes yang 4 waktunya nanti dulu. Pak pilih Isya itu. Nah pilih Isa. Nah
sampai istiqomah kan di Isya. Ya beda saya. Paham ya? Langkah kecil sih. Gak nganggo kerjaan. Langkah kecil dulu. Jangan langsung besar berat. Isya wes sampai istiqomah kan Isya. Jangan on time. 5 menit sebelum azan masjid. Yo harus ke masjid apa? Loh, oh ya wes lah. Enggak, Pak. Musola. Gak harus ya. Apa harus on time Harus harus ke berjamaah, masjid harus Pak. berjamaah. Harus jamaah. Ya lebih Ya belum pertama aja nih. Lebih Ya, ideal. Pak. ya lebih utama jamaah. Ayo. Lah apa sampean on time gak jamaah? Kan itu yang sulit. Percum tak berguna. On time harus berjamaah itu yang sulit. Ah, ya wes, on time sek wes tak Iya, apa-apa. on time Langkah gitu kecil sih, loh, Pak. Ya wes Lagi langkah. nego kan. Nek nang jamaah sampe Nek ya, jamaah, Pak. kan- Kapan males kena udan ngono itu. Iku sing Kan ada jamaah. Ini kan ngono. Nek dulu sik awak dhewe sik jam 5, saiki wis ajar kadang durung sopo wis tangi iku on time. Ya wes on time gawe. On time waktu wis. On time Tepat waktu. iya. Bukan on time jamaah kan tadinya. Nah, terus itu kan. Nek iku belum ya. Opo nih masa cuman itu tok? Soalnya lek on time gak on time itu pahalanya sama. Sampean mau on time terus mau telat 10 menit pahalanya sama. Iya. Lek sitok loh. Iya, Tapi kan kan melatih perkaranya kebiasaan itu. Nah, lu berarti kebiasaan on time, oke. Itu kan yang menentukan kehidupan seharian. Apa harus sholat apa yang lain? Boleh yang lain. Beliau kan milihnya sholat on time. Ini juga tak tahu nih kenapa kok ikut-ikut milih sholat. Yang anjing yang on time itu, yang benar-benar on time. Iya ndak sampean kan memang kan cak narp kan cak put kan milihnya pengennya sholat on time 5 waktu. Terus kan tadi pilihan di antara 5 waktu itu apa? Saya kan bilang subuh. Nah, tak pikir sampean apa? Itu on time juga tadi kepengenan sampean. Untuk sekarang ya on time. Berarti ya podo subuh. karo cak put. Tapi dulu berjamaah sekarang enggak gitu ae. Nah, Waktu ini lek tetap sekarang on yang time. ingin sampean ubah apa? On time toh atau Jamaah. lek kan udah kalau on time sudah subuh tiap hari ya. Iya. Ya ojo itu lagi ya peningkatan lah. Iya. Hafal baju sih. Enggak sih anja. Oh, ya kan istiqomah kan apa? Iya. Oh, tambahin tahajud, ah. Iya. Bismillah tok turu. Ya, apa sampean opo jamaah? Tapi jamaah. Nah, sampean pengennya opo? Perbaikin Jamaah itu. jamaah 5 waktu. Oh, kalau 5 waktu enggak bisa. Loh, jangan bisa Iya. dulu yang namanya target tuh ya harus kita tentukan target Ojo langsung nggak bisa. Anu target dari Loh, yang pasti ada target. Aku pengen jamaah tetap jamaah 5 waktu. Iya. So kamu Jumatan. Targetnya iku. Iya. Jumatan. Loh, Nek Jumatan yo mesti Jumatan wajib. Lah iya, Cak, mesti Cak. udah sing aneh. nah 5 waktu itu target. Iya. Tapi untuk mencapai target tuh kita harus mikirin apa langkah kecil. Iya. Ya harus ada target. Sampai mau ke Surabaya lek nggak ada target jalan nggak ada target piye? muter-muter tok. Muter-muter tok. Yo berapa langkah misalnya. Tapi muter-muter caluan tok ya kan dia ono tujuan ya harus ada target deh. Target sampean opo? Target sing besar iki opo? Ya beliau kan target tadi kan on time 5 waktu. Nah, caranya untuk langkah kecilnya Yang satu waktu dulu. yang satu waktu dulu harus Iya, on time. Sama tat. Apa? Tapi masih belum. Ya on time. Nggak, sampean pengennya opo? Jamaah apa on Jamaah, time? Iya, jamaah. Jamaah. Tempe kan wes. On Udah, time ke subuh kan sopo. subuh. Nah, oke. Saya kan kemen jamaah. Lek jamaahnya pilih satu waktu Yang bisa maghrib. yang maghrib. Maghrib enggak nih Jumat itu wis tutup pilihan ya. Maghrib itu sudah setiap hari apa belum saiki? Belum. Nah, belum ya wes. Berarti sampean Maghrib. maghrib ya. Harus tiap Jam hari. sholat ya? Masjid aku. Oh, sip. Jadi nang masjid di sana. Ya sing penting imamnya baca Al-Fatihah bener. Lek gak bener ya wis dhewean ae. Wis podo gak bener ya wes kacau iki. Tat. Jadi gak sah lek Al-Fatihah imam baca Al-Fatihah gak bener gak sah. Kayaknya benar sih. Imam gak ada tumak ninah gak sah. Aku kan gak pernah sholat ke musola. Karena ndak ada tumak ninah. Tumak ninah itu bagian dari rukun sholat lo. Jamaah mbak istri. Iya jamaah mbak istri. Temen dah iku. Temen dah iku. Pele safety. Iki lho. Enggak aku kuasa ngomong. Aku yo gua.
Apalagi pas tarawih itu, enggak ono tumakninahnya. Enggak pernah saya sholat tarawih di ini. Wis sekali 2 kali, enggak bisa ini. Saya belum enggak dapat tumakninahnya saya. Terus tinggalin. Dibeli cepet deh. Iya. Sholat itu duduk banyak sing dilihat, tapi kesempurnaannya dalam sholat. Bukan cepatnya yang dilihat, bukan lambatnya juga yang dilihat, tapi kesempurnaannya dalam. Lek ndak sempurna imame, ya ojo ngikut. Lek di masjid kan mestinya benar lek masjid. Lek musola iku lho yang biasa awut-awutan. Nah, yes ya. Berarti sampean jamaah. Pilihnya maghrib. Konsistenkan dulu. Ya, misalnya nggak mesti sholat loh ini. Sing liyane weh. Atau meninggalkan maksiat yang susah gitu loh. Atau misalnya Cak Idris, aku pengen ninggali rokok. Nah, boleh. Kayaknya Kan kepengen doang kan? Iya. agak mustahil. Agak mustahil. Tapi bisa. Bisa. Meskipun agak mustahil. Bisa. Ini cabut iso. Takut memang keadaan. Yo kadang wong nek sing mangkel wong kadang yo gak leren jane enggak loro. Aku pasti bojoku ya sering ngamuk ora kok. Kalau saya pengen lancar baca Quran. Oh, saya sampean dulu waktunya. Oh iya. Kak Narto dulu. Enggak apa-apa, monggo. Oh, enggak, Enggak iso. Enggak iso. Urutan Iki saya. kate mencolot sini tak ditakoni ngono karepe. Enggak apa-apa, kita saking sharing ya. Perkara isone ndak isone kan yo. bawa alam. Ya kan, kita kan niat sih. Dan lihat dulu enggak omong-omong. Engko daripada awak gara-gara ndak istiqomah malah leren, ndak sembayang kan ya bahaya. Nah, lek jenengan apa, Cak? Cak Narto, Cak Ratno. Ratno. Ya itu tadi ngelongi tanah. Geser tanah. Ayo geser. 1 senti tiap hari ya. Ya masuk istiqomah tene. Aku ora tenggone. Cor wis simpel. Makan. Kalau mau makan. Rukun itu. Hah? Rukun. Yang ada kecil rukun sama itu. Oh, rukun. Nah, langkah kecil untuk jadi rukun. Memang sekarang nggak rukun dah. Ya rukun. Ya kan udah gitu. Jangan kayak gitu satu, tapi bisa tambah rukun lagi. Oh, gitu. Cekelan tok terus ini. Iya. Kita kelim ya. Kok dari yang kecil yang besar rumah ya tanah lagi. Nah, lek menciptakan hal yang rukun itu langkah kecil yang udah jenengan sering lakukan apa? Iya, kemesraannya apa? Nah, itu tiap hari. Dari siji. Oh, iya. Apa dari siji aja. Terus, oke, wes itu kan tiap hari bareng. Terus tambahannya apa? Tambahnya Yang pengen dirutinkan. Mau belajar terus. enggak. Enggak, bukan itu. Duduk dikasih tiup tiap hari. Ah, iya, boleh. Kene jak baduk ya. Ya praktek no, cene tambah rukun aku pepean jak. Aku masuk budal kon. Saiki tanya sih. Bojoku biasa enggak ngambung, aku saiki ngambung ngono. Ngambungnya apa? Cium. Ah, tiap hari ya. Tadi tuh nggak apa-apa. Tiap hari. Loh, itu kan ini. Itu kan baik, amal baik. Tapi sudah tiap hari. tiap hari. Itu yang lain lagi berarti kan wis sudah itu. Iya sing belum dilakukan. Jalan. Iya, yang pengen nambah lagi. Itu kan sudah tiap hari nih. Berarti ya wes nambah lagi opo. Saya mau coba sini ikut tapi. Iya dah. Yoga sing kecil, iku capek. Ya maksudnya ngene Valentino. Nek nyiem ya ndak apa-apa tambah mesra. Niku ne rak kelar kerjaan ning Yang sulit untuk kan targetnya kan rukun ya. Tapi apalagi wis jalan tiap hari.
Cium tiap hari. Terus apa? Satu lagi. Apa yang ingin dirutinkan? Angka kecil. Gak dolan HP. Ini bojone padha dolan nang tak aku. Nah, berarti ya sing liyane nek ngono. Kayak awak kan ya kayak sembahyang kan ya sik dorong iki ya kepingine jane. Jamaah sama istri sholat malam. Nah, itu belum. Nah, Ayo kok diharuskan itu. itu juga bisa menambah kerukunan. Nah, mau itu enggak? Mau bisa. Nah, caranya ya apa? Nah, langkah kecilnya. Bangun istri. Sampai bangun tapi tiap malam. Enggak. Ya kalau kadang ya bangun. Kadang ya kalau aku kerja. Itu pasti bengi deh. Masuk malam, bangun terus sholat pagi. Oh enggak, pas di rumah yang bisa sholat jamaah bareng istri. Ya pas masuk pagi kayak. Biasa jam 12, jam 12. Tapi sampean bisa untuk bangun malam itu bisa. Bisa. Kalau ada niat bisa. Kalau ada Spanyol sama Valencia. Buyar le. Wah, Rani. Kalau ya. Kalau ada niat. Nah, berarti yang pertama ya yang jenengan lakukan istiqomah itu bangun sek malam. Bangun sek malam, lek sholat susah, wudhu dulu aja. Wudhu dulu. Tapi biasanya lek wes wudhu tuh ya mestinya sayang lek gak sholat. Kalau habis itu tidur tuh enak. Iya. Atau gini, bangun malam, ambil air putih minum. Air putih. Itu untuk membiasakan ya. Kayak ke kamar mandi. Ya minum. Biasakan minum air putih gitu loh. Yo kan lek pojok tangan tapi jedul kok. Nek iku ya tutup tangi ditangekno. Nah, abis itu jenengan dulu yang istiqomah. Nah bukan, sholatnya. Mak mau mikatut. Hah? Mak mau nyang itu. Iya, sudah istiqomah jenengannya, baru ngajak. Karena kalau langsung dua-dua berat. Situ jejak. Apa andi sih? Jadi jenengan dulu, udah istiqomah 40 hari ya. 40 hari nggak tinggal, bukan nggak tinggal ya. Ya nggak tinggal kan, putus. Hah? Putus. nggak putus, baru ajak istri. Itu insya Allah istiqomah itu. Jenengan terakhir ya, cak ini dulu, ini dulu. Lihat tadi dah. Apa tadi? Lali aku. Lancar Pengen banyak. lancar baca Quran. Oh, ini belajar baca Quran. Yang sudah dilakukan. Ya setiap Selasa itu kan ada apa namanya kajian di klasik itu sebelum masuk materi itu baca satu lembar. Gak iso setiap Selasa. Seminggu sekali itu tidak bisa, harus tiap hari. Nah, itu belum. Tiap hari itu sampean mau baca apa? Ya mulai awal. Sampean sudah bisa Iqra belum? Sudah. Tahsin wis bener belum? Belum. Ka a i u ba u an ani a na minal mu i ma i an ani a babi bu bab bu bam babi bab na minal mu medi ma bi bam babi ba. Itu sudah dah. Belum. Sasi subas susan sanisasna minal muslim masih sanisa. Kan sa ketemu nun gimana? Kan bukan san kan? Sanisa. Itu belum. Belum. Sebelum lancar baca Quran tuh itu dulu. Makrosnya dulu dibenerin. Nah, caranya buka YouTube. Makros, belajar makros saja. Nah, belajar makros itu sisihkan waktu 10 menit aja. Sampai tak mau waktunya kapan? 10 tiap hari tapi. Yang bisa meluangkan waktu 10 menit. Kapan? Malam 9. Terus saya gak iso jam 9. Sekarang nggak bisa. Gak iso ngomong gak iso sampai Iya, iya. lek jam 9 itu wis gak iso. Kosong ya, tapi ya. Harus yang memang itu benar kosong dalam 1 Hari. minggu. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu. Kosong terus. Dalam 1 minggu jam itu kosong. Mari mati. Ya. Hah? Habis maghrib. Di maghrib itu pasti kosong. Nah, 10 menit lihat YouTube tentang bacaan tahsin yang benar. Belajar itu dulu.
Jangan lancar dulu. Benar dulu. Nah, lancar gak benar juga. Hahok juga. Ya itu dulu ya. Nanti tak cariin tahsin di YouTube banyak. Aku dulu punya sampai beli aku video tahsin untuk belajar ya, tapi kan wes SMA ya. Aku kan belajar bisa baca Quran itu kuliah. Pas tobat itu. Sebelumnya males saya baca Quran. Nah, Cak Edi, apa Cak Edi? Ingin berbuat kebaikan Pak Ustadz. Apa? Kekuatan iman. Apa? Berbuat baik sesama manusia. Apa contohnya? Ya saling membantu. Apa yang saling membantu itu apa? Ayo, Lebih spesifik. Yang membutuhkan. aku foto Cak. Kebutuhan. Ayo aku foto Kekuatan sepeda iman, wean. kesuksesan sama Mas. Nek Belum sukses ya. kesuksesan ae. Sama butuh Pak Edi. Aku butuh Duwe bantuan. 1.000. Kalau 1.000 udah punya kan belum sukses. Enak nih diuncali. Jangan nek aku dhewe. Enggak, harus spesifik. Enggak boleh kayak gitu. Aku sosialis. harus spesifik. Aku pengen bantu teman. Apa? Bantunya itu apa? Paling gampang cok bantu doa. Kalau enggak iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Doa kesehatan, keselamatan, kesuksesan. Kapan sampai mau itu? Setiap sholat saya mendoakan semua umat muslim. Enggak, khusus. Man muslimin wal muslimat aja. Wis mencakup iku. Enggak, khusus yang dikhusus sebut nama. Yang muslim kan ya umum, sebut nama. Itu beda. Rasanya beda. Yang terutama keluarga. Iya, kapan? Setiap sholat. Cari temen. Ya, jadi keluarga. Kayak mesti. Pertama keluarga. Oh, yang iya. pertama kan teman umat muslim semua. Enggak, yang temen iki sopo sing mau didoakan? Tanpa batas Pak Ustadz. Enggak, iki sopo? Ya, iso tambah batas. Tanya Jokowi. Prabowo. Namanya kan enggak ya pokoknya teman-teman maksudnya enggak Pak Mahfud ya Allah berikanlah kesehatan. Amin. Iya, kan gitu. Oke harus gitu ya Pak. Harus spesifik. Spesifik. Sajama Pak Ustadz. Hah? Sajama. Saja mah. Apa? Jamak digabung. Enggak, Gabung muslimin muslimat. karena gini, ada hadisnya itu. Siapa saja yang mendoakan temannya dan spesifik nyebut orangnya dengan kebaikan sesuatu, maka malaikat akan mendoakan kita sama dengan kebaikan doanya itu. Yang utama guru saya Pak Ustadz. Iya, sebut namanya. Iya sebut namanya. Kalau guru saya. Iya, guru sampean, guru SD, guru SMP, guru ngaji, guru terus di mana-mana sebut. Tapi tadi jare temen. Kok jadi guru? Orang bisa spesifik guru. Orang teman, orang Temen kan dapat ketok nek pas Takoni polisi. ngene didungakno. Takoni polisi Kalau- bocor mana. Namanya keluarga itu pasti. Kalau teman saudara itu tanpa sebut nama itu iya sering. Sebut nama. Tidak saya sebut nama. Kalau sebut nama itu ya khusus Nabiullah Muhammad. Loh, sebut nama teman juga apa-apa. Ya Allah, mudahkanlah Cak Edi dalam kasih rezeki. Itu sebut itu beda dengan yang Amin. Allahumma unsurna fil muslimin wal muslimat itu beda. Allahumma unsurna muslimin fi Palestina itu beda. Ya itu secara umum, tapi kalau sebut nama itu spesifik dan itu doanya malaikat itu mendoakan kita sesuai dengan doa kita ke teman. Jadi gak bakal rugi sampean mendoakan Cak Mahfud itu gak bakal rugi. Kebayar lagi. Nah, makanya kan tadi Berarti harus ikut sanad Pak Ustadz ya. Urut gitu ya. Enggak. oh ini urut Rasulullah dulu. Kemudian orang tua, anak istri, keluarga, baru temen. Ya orang tua. Ya kan sudah, orang tua, terus anak istri, keluarga, baru Teman saudara. ya keluarga ya termasuk saudara. Baru temen. Nah, ini kan kita ingin membangun habit. Membangun kebiasaan kecil. Yang itu akan menjadi langkah besar kita di
ke depannya. Tapi kalau di apa namanya disebut nama itu kadang lupa ya Pak. Ya makanya Nah, jadi nanti takut saya kalau saya berdoa seperti itu takut saya pilih-pilih nanti. Oh, orang yang sering ngasih uang Tuhan banyak rezeki gitu. Yang lain enggak gitu. ya enggak apa-apa, enggak berdosa kan? Udah percaya. Enggak berdosa lek enggak nemeni sing misalnya Cak Put sering ngasih sampean uang, sampean doain Cak Put terus. Enggak masalah lho, ya apik iku. Sing liyane enggak itu sampean enggak berdosa ya karena Aku sing ngiri. enggak kan Makanya itu takut salah. enggak salah. Makanya di jamaah semuanya kayak pengajian karung, mudah-mudahan jamaah karung sama Pak Ustadz diberi kesehatan panjang umur. Amin. Amin. Kan jamaah. Jadi semua kena Oh ya. jamaah karung. Enggak apa, tapi harus ada satu yang spesifik yang teman sampean yang sampean spesial. Wah, orang ini gitu. Tapi kadang kalau nama-nama itu ya Allah siapa ya omong jenenge. Itu lupa Pak Ustadz. Jadi Enggak, cuma 3 2 4 Makanya sebutkan satu. Yang sampean ingat satu atau dua. Entah guru SD, guru SMP sangat berkesan. Itu di maksudnya itu untuk membiasakan, kebiasaan. Jadi istiqomah pisan ke 40 sampai setahun 40 orang 400 orang lumayan asal jenenge ngomong. Tapi itu kan doa ya, yus liyane ae lek gini, lek koncoku kan aku kan pernah kasih tahu ya, lek koncoku itu kan setiap Cak Narto. Jadi lek koncoku itu kan pernah belanja di pasar. Terus setiap belanja dia menyisihkan 1 kilo beras. Dan rutin untuk ngasih sodakoh untuk random, ngasih orang random tuh acak-acak gitu. Entah itu yang lagi di pinggir jalan, yang lagi tukang parkir. Nah itu istiqomahnya dia tuh di situ kebaikannya. Dan itu dilakukan terus menerus. Itu loh yang maksud saya kebaikan orangnya itu loh. seperti itu yang saya Nah apa? 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 Bisa ada pasar. Jadi kilo 1 kilo. yang membantu orang yang anu. Iya apa? Bantunya itu dalam bentuk Yang apa? bentuk Simpel ya. Gampang. Ya makanya lek bantu kalau doa. materi ya pasti kurang belum ya. kurang lah maksudnya. Belum sukses. Harus nunggu sukses. Ya enggak, Sebenarnya kan sedikit-sedikit lah. Nah, jangan nunggu sukses. Jangan nunggu sukses. Jadi orang sholat itu nggak nunggu soleh dulu. Ngerti maksud saya? Paham. Orang sholat itu nggak nunggu soleh dulu. Orang bantu orang itu nggak nunggu sukses. Justru orang yang sering membantu orang itu orang yang sama-sama nggak mampu. Karena dia merasakan apa yang dia rasakan. Makanya dia mau ngebantu. Justru orang yang sukses itu kalau dia tidak pernah merasakan kesusahan, nggak mau dia bantu. Bahkan ada yang aku capek-capek golek duit, kok enaknya ngasih ke sampean. Nggak perlu nunggu sukses. Itu sama kayak ini. Sahabat Nabi yang awalnya itu sarungnya itu gantian sama istrinya, terus dia minta didoakan sukses sama Nabi, gak usah ngene ae wis apik. Apa ya Allah, nanti kalau aku sukses ibadahku makin jos tiba makin kendor. Terus dikasih kambing, terus kambingnya dia didoakan sama Nabi, kambingnya beranak pinak jadi pengusaha kambing dia. Terus kaya dia, tapi sudah nggak pernah lagi ke masjid, terus jarang lagi ikut taklim sama Rasulullah, sibuk dengan dunianya. Nah, apakah itu disebut sukses? Sukses nggak kalau kayak gitu? Sukses dunia. Sukses dunia, sukses yang semu. Tapi kalau sukses yang hakiki, ya ketika kita taat kepada Allah dan Rasulullah, itu sukses yang hakiki. Nah makanya
Cak Edi itu pengen apa yang kebiasaan yang ingin dilakukan, misalnya tadi bantu teman, yang keinginan yang benar-benar kita ingin rubah dari diri kita itu kan misalnya bantu teman. Nah bantu teman itu dalam bentuk apa itu harus jelas itu. Nek nggak jelas gak iso. Sampai misalnya aku pengen ke Surabaya, ya wis Surabaya lewat mana, pakai apa, kan harus jelas. Jangan pokoknya yo ke Surabaya aja, ya nggak iso. Harus jelas aku pakai motor kah, pakai bus kah. Nah kalau mau pakai bus aku kalau ke terminal harus pakai apa, kan harus jelas. Langkah itu harus jelas untuk menuju Surabaya. Nah untuk bantu teman tadi, bantunya itu dalam bentuk apa, terus langkahnya itu apa, itu harus jelas. Itu ya lah yang dinamakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi mungkin. Makna itu tuh ya harus jelas, gak bisa abstrak. Jangan kan abstrak tuh sih, bantu teman itu sih abstrak. Bantu teman itu sih abstrak. Ya tapi niat Pak Ustaz. Ya tadi balik lagi ya, nek niat tok terus gak dilakoni ya gak dihitung amal. Dilakoni dikit-dikit. Nah makanya niatnya itu bantu teman itu dalam bentuk apa, sampai harus ini harus apa, spesifik bantunya itu apa gitu. Misalnya ojo bantu teman lah, aku pengen sedekah subuh 5.000 aja setiap hari atau 2.000 aja setiap hari, sedekah subuh nang masjid. Itu lebih baik daripada hanya sekedar bantu teman tapi saya niat tok. Paham gak maksud saya? Paham. Jadi aku sedekah subuh 2.000 tiap hari. Itu kan amal yang istiqomah. Kan ittaqillah sumastaqim. Bertakwalah kepada Allah dan kemudian istiqomah. Istiqomah itu dalam bentuk amal, duduk niat. Ya Allah, aku harus niat ya Allah, niat sholat. Tapi aku gak sholat, sepenting aku harus niat ya Allah. Ya guys, jadi hitung. Tapi kalau sedang guru di masjid gimana Pak Ustaz? Hah? Di rumah. Ya kan sholat sendiri. itu contoh. Contoh 2.000 sehari itu contoh. Maksud saya itu ada amalnya. Nah jenengan itu amalnya itu apa? Berdoa itu termasuk amal. Misalnya kan makanya berdoa teman siapa temannya. Nanti berdoanya di waktu apa? Dikhususkan. Habis subuh ini tak doakan temannya ini. Ini tuh tiap hari tidak apa-apa. Paham ya maksudnya ya? Dan namanya langsung sebut nama orangnya. Keseluruhan itu bagus, tapi harus ada wabil khusus. Secara umum itu ada wabil khusus. Berdoa nggak masalah, teman. Aku ingin jenengan pengen merutinkan untuk membantu tangan. Aku ya isoknya berdoa, ya wes berdoa, tapi harus sebut nama. Komunitas ini kan. Terus ada lagi satu nama. Dan jenengan pilih. Nyetrum lan Pak Edi tapi malah bisa. Itu rasanya beda. Jangan kita berdoa tidak nyebut nama umum itu ya udah rasanya hanya sebatas formalitas saja. Tapi kalau nyebut nama itu rasanya beda. Siapa orang paling berjasa dalam hidup sampean? Pernah nggak sampean mendoakan? Tiap hari orang tua. Oh, ya di luar orang tua. Di luar orang tua, di luar istri, di luar anak. Bos. Yang berjasa. Nggak. Sama-sama membutuhkan kan karyawan sama bos itu. Enggak. Karyawannya tidak dapat Nggak, duit. maksudnya aku itu punya teman yang paling berjasa dalam hidup saya itu ada satu atau dua, ada 3 teman. Tapi yo nggak pernah saya doain. Nah ini mau tak contoh ini. Aku mau tak contoh nih 3 orang ini tak contohin ini. Ini berjasa untuk hidup saya. Tapi siapa ya yang paling berjasa? Saya rasa itu semua berjasa. Oh. Maksudnya yang spesial gitu Pak Ustaz. Aku ada, sing ngajak aku tobat itu ada.
Martabak. Aku ada. Seseorang yang sampai sekarang itu saya sayangi, saya cintai, ada itu. Itu orang. Pasti keluarga. Pasti keluarga. Yang spesial itu anak istri, orang tua. Kalau Teman enggak ada ya? temen itu ya sebatas temen kadang iya. Berarti tadi nggak iso sampean niatnya bantu temen nggak iso, berarti bantu istri dan orang tua. Kan sampean pengen bantu temen. Nah, temennya iki lho, temen iki sopo sing mau sampean bantu yang istiqomah. Walaupun cuma doa. Teman hidup itu kok Ustaz, istri. Temen itu. Wes ngeles mana? Kewajiban itu ya kan. Macam ada. Iya wis, ya wis. Ya temen kayak gini gak gelem ya temen hidup. Tapi sudah itu, sudah rutin. Insya Allah Nah, yang belum rutin apa? yang belum rutin. Heeh. Ya soal sholat itu Pak Ustaz. Sholat itu kan berat sekali walaupun Berarti sholat yang ingin saya perbaiki itu bantu teman. Sholat apa nih? Sholat jamaah apa sholat tepat waktu? dua-duanya Oke, yang pertama pengen diperbaiki dulu. yang diperbaiki Sholat jamaahnya apa tepat waktunya? tepat waktunya. Oke, tepat waktunya. Yang bisa tepat waktunya kapan? Maghrib. Sholat maghrib. Tapi sekarang sudah tepat waktu nggak maghrib? Ya kadang bleset. Berarti sekarang niatkan sholat maghrib tepat waktu. Satu itu toh. Jadi sebelum azan wis siap-siap wudu. Ini bisa nggak sampai keluar lek maghrib masjid? Oke. Next Mas Tohiron. Hah? Hah? Oh, hilangin rokok. Apa yang harus dilakukan hilangin rokok? Aja nek rokok ngono. Alat dok sih. Saya ini bagus iki. Opo sing mau di kalau mau menghilangkan rokok apa yang harus dilakukan? Kalau puasa sih bisa, tapi maghribnya rokat lagi. Tapi kalau sakit, Oke, Harus sakit dulu terus. sekarang gini ya. Karena lo Sampai terus sampai sakit. ngerokok satu hari berapa? Satu bungkus apa? Satu bungkus. Satu bungkus itu rokok itu setiap 1 jam apa gimana? ya nggak mandang jam. Sangat kadang. Kalau kepingin langsung Kalau rokokan. kadang kalau kerjaan apa ngebut sampai lupa. Setengah Nah. hari itu 2 kali. Berarti satu hari 1 bungkus ya. Sekarang sampean beli satu bungkus, setengahnya sampean taruh rumah. Jangan Bawah. bawa setengah tok. Bingung, Pak. Apa? Enggak, duduk setengah gini. Ini satu batang kok duduk setengah ini. Kan 12 6 tok sing sampean bawa. Udah. Ya apa caranya 6 iki harus cukup Satu hari. 1 hari. Ngebleng ngurangi. Iku ngurangi. Loh, enggak mungkin langsung berhenti kan enggak mungkin dia. Iya. Bisa enggak kayak gitu? Setengah. Lek enggak bisa 3/4. Kalau permen nggak bisa. Hah? Kalau nggak bawa Harus ada selingan. Ya enggak apa-apa, berarti sampean harus ada permen. Harus ada pengganti. Enggak apa kalau loro. sing paling enak tuh permen karet. permen itu apa kopi boy. Ya botol bodo ae. Ya enggak podo. Ya beda lah, kopi kok enggak merusak paru-paru. Ku rokok rusak paru-paru. Ngopi kalau gak rokok gak penak, Pak. Apa Loh, maning dia kan bisa kan? masih Bisa bertahap. kalau pakai permen. Nah, bisa ya pakai permen. Oh, setiap orang beda-beda. Dulu pas sakit itu Pakai ini enggak bisa, pakai permen karet. Ini kopi ya? Apa? Apa namanya? Kopiko. Nah, itu harus sampean siapkan. Berapa kopiko yang harus sampean siapkan? Dan untuk gantinya rokok. Setengah apa 3/4? Setengah ya? Setengah mampu ya? Mulai hari ini apa mulai besok? Mulai besok. Dan nanti tak tulis di grup. Hari ini sopo. Tak centang. Aku yo nanti tak tulis juga lek aku apa.
Semua. Ora rukun nambah bojone, terus Loh, terus. dia kan sholat malam. Sholat malam. Beliau kan sholat malam. Targetnya. Targetnya. Sholat malam berjamaah sama istri kan. Ya. Nah, berarti selesai ya. Nah, Cak Di. Apa Cak Di? Pertanyaannya yang mau diistiqomahkan dalam kebaikan itu apa? Boleh meninggalkan yang lain, boleh menambah yang baru. Gak Cak. Tohiron kan meninggalkan pokok. Sampai pengennya opo? Ya ojo sih. Ya lek gak mau, lek gak ada kemauan gak iso. Sampai yang maunya pengen yang mana? Jadi kepingin jadi nggak rokok itu Ah, aslinya pengen ini. Ya wes tak kasih tahu caranya. Yang satu, jangan pasang benteng, gak iso. Itu namanya gembok gajah kalau kata ini. Itu wes gak iso ya lama gak iso. Karena otak kita sudah memprogram gak bisa meninggalkan rokok. Tapi kalau berikan aku ya bisa meninggalkan rokok. Aku ini seorang yang sehat. Kan bisa ditanam gitu. sampai marah-marah. Hah? Kadang-kadang istri sampai Yo, marah-marah. sapi, Pak. Ya iku le. Nah, maksudnya maksudnya jenengan mau kan ninggalin rokok apa ndak? Nanti aku mau kita. Ah, ndak. Lu sudah pakai tapi. Sebenarnya mau tapi berarti nggak mau. Paham ya? Sebenarnya mau tapi itu artinya nggak. Aku loh pengen ke sana, pengen ke musola, pengen ikut kajian, tapi itu artinya nggak mau. Jadi sebenarnya itu pakai tapi apa enggak? Bener ya dikurangin tadi. Ya biasanya satu bungkus Jadi 5. sekarang ya setengah lah dulu. Nah. Dulu dah. Sekarang berapa satu hari? Satu bungkus. Yakin nih satu bungkus. Satu bungkus. Nah, berarti besok setengah apa 3/4? Saya kira kalau 3/4 belum. Satu setengah itulah. Hah? Setengah lah. Setengah 6 dulu. 6 kan 12 kan? Enggak. Sampai berarti sekarang besok mau mulai 6. Enggak. 6 apa 9? Bisa kalau itu. Nah, sisanya mau diganti apa? Kalau Tohiron kan ganti Permen. permen. Kalau saya biasanya ya cuma makanan ringan itu. Nah, berarti besok sampai ndak boleh bawa rokok lebih dari 6. Padahal rokoknya di rumah ya. Lah stoknya banyak ya, Pak. Iya, nggak boleh. Ya bisa. Gini, sampai tanamkan dalam hati, aku ngerokok yang cuman ada melekat di badanku tok. Ojo ngambil nang etalase. Grup badar ya. Bisa ya? Bisa. Bisa. 6 tok. 6. 6 tok. Ini besok ada di ini kan? Dup WA kan? Ada. Beliau ya wis. 6 tok berarti gantinya rokok bisa tak? Bisa. Camilan, Mbak. Makanan ringan itu, Mas. Oh ya wis. Berarti 6 tok ya. Angel iso ya kelangan sepeda oleh karo kan. Terus. Hilang sepeda lihat apa? Konsentrasi berkurang ya. Ada gua. Ya nggak mesti rokok Cak Idris. Berarti sama kan nggak pengen ninggalin rokok. Berat banget. Ya berarti nggak pengen kan? Gak pengen. Nah yang nggak pengen jangan. Ya kamu pengen ya. Yang pengen. Yang kepengen kan istri sampean nih nggak pengen ninggalin rokok. Sampai nggak pengen nggak bisa. Sak kepengin. Nah sampean apa yang ingin dirubah? Kalau rokok itu iso. Asli iso. Tinggal Cuma aku yo, lek pedok konco lah iku kok konco rokokan paling katut-katut mana itu. Ya, memang harus ditinggalin itu. Memang harus dijauhin. Jadi caranya itu dengan sesuatu yang bisa kita melakukan itu lagi itu harus dijauhin. Nah kalau memang koncoin rokok, misalnya ya, aku nanti mau ketemu konco, nanti ada konco mau datang, berarti saiki aku jangan rokok dulu. Nanti rokoknya pas ada, kan sampai ini batas 6 nih, cuma per hari nih, Manja. iya kan? Nanti aku ngerokok pas temen datang, jadi iso rokokan, kan sampai harus batasi 6. Yang pasti gua kalau habis makan terus rokok itu. Yang pasti tuh habis makan. Ya saiki 6 boys terserah habis makan, habis berak, apa saat berak kan enak juga ya katanya ya. Hah? Enak.
koncoku ya seneng ya. Enak gak mampu. Boleh mampu kelo. Guys, yo jare koncoku wis pokoke Dari sing enak. kayak koncoku nang haji iki lho. Berangkat apa? Kamar mandi pup ambil buka pas aduh. Tapi- Liberasi. Iya kan enak ya di kamar mandi sambil ngerokok ya. Enak. Tapi enggak pernah itu saya. Enggak pernah. Rokoknya duduk, apalagi rokoknya duduk, apalagi klosetnya duduk. Enaknya di kafe. Enak cari Cak Idris ya enak. Orang-orang dulu ya. Enggak beneran ini sering ini. Iya kok nang enggak. Iya aku gak. Berarti pokoknya sampean 6 per hari. Nah, sampean manage itu atur waktunya. 6 itu kapan aja. Misalnya makan 3 kali sehari kan. Suwe lho. Oh berarti habis makan rokok. Ya suwe ya. Berarti 3 nih, habis kan? Nah sisa 3 ini sampai harus atur waktu. Ono konco datang, dan temen datang ngobrol, kan pasti ngerokok kan? Nah, berapa lama tuh? Biasanya 2 batang. Kalau agak lama 2 batang. Nah terus satu sisakan untuk aku pengen malam nyantai-nyantai di sini rokok satu wes. Habis itu udah. Kalau di sini sudah habis, jangan tahan. Ternyata gak bisa tahan, makanya harus konsisten. 6 dulu 1 hari. Nego. Apa? 9 dulu. Boten. Biasanya ambil Rokok itu yang isi 20. isi 20 kan separuh. Jadi 19. 19 itu jangan langsung separuh. Ya lah kalau isinya sing 50 ya toples gede. Langsung Nah, ya itu kok. kasih aja yang 50 dulu jadi 4 hari. Ya bodoh. Kalau ngambil yang 12 batang terus separuh 16 batang kita itu kayak mana ya pelo. Iya mas. Kehilang arah. Ini sama Pak Edi tuh. Pak Edi bisa nggak merokok sama sekali sekarang. Iya makanya itu. Kadang aku iri ya sama Pak Edi itu. Ya makanya 6 dulu kan. Ya wis lah, ojo diracuni lagi. Wis dia mau benar. Aduh ya Allah. Ini loro sik. Iya. 6 sih. 6 sih ya. Sing paling enak wae loro. Nah, sekarang Cak Idris, apa Cak Idris? Tapi mana? Atau gini, bisa aja aku pengen rokoknya siang tok malam ndak kan bisa kan? Misalnya tentang rokok tuh, misalnya tentang rokok. Kalau tidur nggak merokok. Kan ono baca turu rokokan. Soalnya dulu ya pernah saya ya istiqomah cuma lah. Terus sekarang enggak lagi. Itu baca sholawat. Habis sholat 10 kali pasti dulu. Terus sekarang udah enggak lah. Jarang. Sekarang sampai mau apa nih? Kebaikannya apa? Ya mau baca gitu lagi. Sholawat lagi. Setiap habis sholat Setiap habis sholat. berat ya setiap habis sholat. Lencing. Satu waktu saja. Sampai pilih dulu satu waktu. Kalau mau merutinkan lagi ya, Iya mau tinggal lagi. satu waktu aja. Istiqomahkan dulu satu waktu. 10 hari aja. Baru nanti pas hari ke-11 2 waktu. Hari ke-21 3 waktu. Kalau langsung 5 waktu berat gitu kayak gitu. Makanya kita kan namanya kan kita ini sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dulu sering bersolawat. Ya, sekarang satu waktu pengennya pas sholat apa? Habis sholawat. Cintangan. Selamat jiwa iya. Isya, berarti Isya ya. Isya, baca Idris sholat Isya 10 sholawat 10 toh. Ya gak apa-apa. 10. Gak apa-apa. Ojo ngomong itu. Rasulullah ngomong jangan remehkan kebaikan sekecil apapun walau hanya senyum sama tetangga. Wes itu ya. Rokok ndak? Loh ini di wonge hilang. Oh iya. Apa? Sudah muter tadi. Ya belum, sampai yang terakhir. Nah jenengan apa?
Nggak ada apa. Enggak ada omong. Apa sih ono pertanyaannya? Oh gini. Oh ya dia datang terlambat ya. Gini. Jelasin loh. Enggak. Cak Narto mana? Kamar mandi. Walah. Perbuatan apa Jadi gini. yang mau diistiqomahkan? Nah, saya. Dia harus tahu dulu ininya, filosofinya itu apa. Apa yang ini filosofinya tuh gini. Diri kita di masa depan itu adalah kebiasaan kita di masa sekarang. Kebiasaan kita masa sekarang itu adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Seorang pelari itu tidak mulai dari lari 10 kilo, 20 kilo, enggak. Dia mulai dari jarak pendek dulu. Yang dia mampu lakukan itu istiqomah. Cristiano Ronaldo itu punya gol sampai 976 gol. Itu tidak tiba-tiba bangun tangi langsung tiba-tiba dia mencetak banyak gol, enggak. Dia butuh proses. Di 2004 dia gabung MU cuman dapat sekian gol. 2005 sekian gol. Dan dia proses itu cuman 9 apa berapa itu tahun pertamanya. Nah, begitu juga kemaksiatan itu juga nggak langsung tiba-tiba orang itu berzina, enggak. Tapi dari kemaksiatan kecil-kecil dulu sehingga dia mencapai pada kemaksiatan besar. Begitu juga dengan kebaikan yang besar. Itu dari kebaikan-kebaikan kecil dulu. Jadi orang alim itu enggak langsung tiba-tiba alim, enggak, tapi dia memulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kebiasaan kita saat ini itu kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Saya kasih contoh. Ada orang menggeser patok 1 cm tiap hari. Setahun seberapa geser ya? 303,6 meter. Ya 3,6 meter kan. Jadi oma. Nah itu contoh geser patok 1 cm aja tiap hari. Kecil itu lah. 1 cm loh, macam gini loh. Tapi sampean konsisten tiap hari. Culan aja. Wongnya gak ero. Enak contohnya Pan, gampang dipaham ya jadi. Masuk. Jos. Nek liyane bocah basi contohnya. Termasuk matinya kita itu nanti kan masa depan kita akan liang lahat nih. Matinya kita ini tergantung kebiasaan kita saat ini. Nah, yang ingin jenengan istiqomahkan itu apa? Karena gini, Allah itu lebih suka amal yang kecil tapi istiqomah daripada amal yang besar tapi satu kali. Begitu juga Ivan Gunawan itu kan aku tadi cerita ya, Ivan Gunawan itu bisa sambil nyumbang masjid bahkan uang itu tidak dimulai langsung dia nyumbang besar tapi dimulai dari nyumbang yang kecil-kecil sehingga dia terbiasa yang kecil lalu lama-lama tuh meningkat. Nah, contoh lain lagi itu apa ya? Contoh lain lagi dari perbuatan kecil. Oh ini Michael Jordan. Michael Jordan itu bisa jadi hebat banget sekarang. Itu dia dari shooting apa namanya? Shoot enggak 3 poin. Dia ini apa namanya? Kok lupa gue ya. Enggak. Free throw. Free throw itu 10.000 kali tiap hari. Tapi dia nggak mulai dari 10.000. Dia mulai dari kecil. Dari sedikit lama-lama dia rutinkan 10.000 setiap hari terus akhirnya wilayah dia itu Jordan itu. Michael Curry. Siapa? Ya, Michael Curry. Stephen Curry. Yang 3 poinnya kan hampir nggak pernah meleset. Nah dia melakukan repetisi itu ratusan ribu kali.
Sehingga ketika di pertandingan dia gak meleset itu tadi dalam kondisi apapun. Nah itu tentu tidak Stephen Curry, tahu nggak sih Stephen Curry? Nggak ngerti ya. So posisi contoh sampean apa sih sing senengi? Piye Jenengan seneng apa? Olahraga apa yang sampean senengi? Son horek lah ya. Arone Miyagi-Do. enak era. Nah, sonorek untuk nyetel orang yang bisa ahli di sonorek yang nyetel dengan suara begitu, ahli sound ya. Itu kan tidak dimod dia tiba-tiba bisa langsung bisa nyetel sound. Terus masuk ya ngono. Kan nggak bisa dia bangun terus tiba-tiba bisa nyetel sound. Tapi dengan melalui apa? Dari trial and error. Trial and learn. Mencoba dan belajar. Dia mencoba, gagal, error, dia belajari. Oh ini errornya. Ya kan, sehingga dia mendapatkan komposisi bass yang bisa mecahin kaca. Iso disigegeri tanggane. ya atau yang buat ya inilah intinya komposer, dia kan seorang komposer kan. Ya, sehingga menghasilkan langsung gitu ya. Nah, jadi paham ya? Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari opo sing mau sampean terapkan? Ada yang istiqomah mau meninggalkan. Sampean sudah istiqomah dalam keburukan. Tambah bas-basan. Mau sampean tinggalkan. Ada yang mau sampean atau istiqomah kepada arah kebaikan. Jadi kayak misal Tohiron kan pengen ninggalin rokok. Berarti kan dia ingin meninggalkan nih. Dia ingin meninggalkan kebiasaan dia yang dia tidak ingin lakukan kan gitu. Rokok. Nah, sampean juga bisa nih mau meninggalkan sesuatu yang sudah biasa sampean lakukan atau mengerjakan sesuatu yang ingin sampean lakukan. Udah komen apa wis. Itu Sampean nggak pengen berbuat baik apa pun enggak ono. Terus merasa baik tah. enggak Oh enggak. monoton. Iya makanya yang ingin sampean ubah itu apa saiki? Sampean pengen target itu menjadi apa? Misalnya aku pengen target kurus gitu ya. Nah, enggak, maka aku tidak boleh nih, oh aku target kurus. Terus apa yang harus aku lakukan adalah jalan tiap hari. Dan aku jalan tidak boleh pakai target harus 5 kilo, enggak. Jalan pokok jalan aja dulu. Tapi tiap hari, entah itu 200 meter, entah itu 300 meter. Tapi harus tiap hari. Nah, sampean opo? Target mas itu udah ya kalau habis sholat itu pelencing gitu. Apa? Mancing. Enggak. Habis sholat langsung pergi. Langsung. 14. Jadi enggak zikir. Enggak zikir. Ah, berarti sampean sholat berdoa sudah pergi. Oh. Kan ada sih. Nah, itu. wiridan. Ya. Berarti sampean pengen merubah habis sholat wirid. Iya, tapi kalau berwaktu kayak tadi ya enggak kok berwiritan berdoa aja pelencing. Nah, makanya sampean harus enggak, sampean pengen itu apa enggak? Iya, lebih ingin. Seringnya itu kan berwaktu. Nah, nanti itu gini, nanti itu waktu itu akan terasa lama. Ketika itu sudah terbiasa. Jadi wiritan itu loh, 3 menit sebenarnya. Terus 3 menit itu sudah dapat gak, pikiran kita aja nih berwaktu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya jenengan pengen wiridan itu di waktu yang mana yang 5? Ya hari subuh itu. Hari subuh. Iya. Wes itu ya. Iya. Sampai banyak ngantuke lanjut tidur lagi. Wes ojo pakai tapi. Enak Riko kene wis gak oleh. Riko sing nego. Wis mere wis tangi kok. Bisa ngantuk. Ya bisa karep Mulai kerja pegel ngene ngantuk. Iya, Bu. Mandi tidur ngantuk. Makanya pilih satu waktu sing iso.
Subuh kan tadi. Subuh itu yang Ya wes ojo ngantuk. Wah, aku istiqomah. Wirid ojo panjang-panjang se. Subhanallah apa astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Masuk kok ngono blas, Gus. Betul. 85. Langsung. dulu masih Enggak apa-apa, waktu enggak. sering setiap waktu pasti ngirit dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus langsung wes Al-Fatihah. Terus enggak tasbih subhanallah. Ya ojo 33 wes 10 kali ae. 11 kan. Ya apa enggak 10 ae subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Yang hilang dari saya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. 3 nih. Wes doa. Gak sampai 3 menit. Sampai 2 menit. singkat. Nggak sampai. Iya kan? Iya. Masalahnya tuh kita mikir tuh oh panjang. Masalah tuh wirid itu makan waktu. Itu pikiran tuh gitu. Sebenarnya gampang wirid. Wirid itu bisa pakai yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam. Ojo wes. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah kan? Mari ngono kulhu 3 kali, gak apa-apa wis kulhu 3 kali kan karo sama karo hatam Quran kan. Ojo wis saya kursi gak apa-apa. Terus langsung subhanallah subhanallah subhanallah. Singkat ae. Ngomongnya durung sampai. Istiqomah durung. Sampai Anu kancane awak dhewe gak. Nah, itu ya iso ya. Jadi mulai ba'da subuh ya. kene apa tuh? Jadi jangan mikir yang panjang dulu. Jangan langsung mikir panjang. Sependek mungkin tapi kita ngeluangi waktu. 1 menit cukup. Untuk wirid. Wirid berarti. Iya kan? Coba hitung. Iya. Iya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata bisalam. Tarabaqadata rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wa ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah, subhanallah. Langsung zikir. Langsung wa ilaakum ila wahidun la ilaha illallah. Kok lali aku wa ilaakum ila wahidun la ilaha illallah rahmanir rahim. Ilahi rabbi subhanallah 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 subhanallah. Langsung aja wes nek ngono ya. Langsung subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Allahu akbar 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 Allahu akbar. Fa'lam annahu la afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wes kok usah Pak. Apa afdalul dzikri fa'lam annahu itu gini. Afdalul dzikri adalah langsung aja. Itu kan untuk ngajari saja nih. Afdalul dzikri fa'lam annahu itu kan afdalulnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Sampai nusuk pakai itu wes. Enggak perlu kan kita sendiri. Langsung aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali aja. Langsung doa. Apa? Nih. 5 menit. Yo enggak 5 menit. Yo enggak 5 menit. Astagfirullah. Kan 19 dari 19 sampai 21. Enggak sampai 1 menit tadi itu. Ini dulu sih pas kerjanya santai, banyak waktu, pasti itu nggak pernah tak lewatkan. Nah, makanya sekarang Sekarang kalau pengen itu diistiqomah kan, ya wes. malah kayaknya saya merasa saya tinggalkan itu jadinya. Iya. Saya rasanya seperti itu. Makanya sekarang mau diistiqomahkan lakukan itu setiap habis subuh. Jangan 5 waktu dulu. Habis subuh diistiqomahkan. Wirid 1 menit. Wes dah.
wirid yang paling singkat itu tadi. Wes bisa dah. Bisa. Tolong. Dan ojo meremehkan amalan yang Kecil. kecil enteng, jangan. Yang penting istiqomah dulu. Pengen Nah, lu nggak lek aku pengen bangun malam subuh tahajud 2 rakaat. Istiqomah kan itu aku. Saiki durung istiqomah. Istiqomah kamu makan kan? Iya, bangun. Wis bangun iki. Wah, Udah bangun nih bangun. ngantuk. Itu lagi. Wis nyetel alarm padahal. Bangun nih bangun. Alarmnya di skip tadi ya. Hah? Alarmnya di skip. Abaikan. Oh, Abaikan. oh iya, abaikan itu benar. Tunda ya, tunda. Nggak abaikan kayaknya. Nur. Nah, aku sama kayak apa namanya? Mas Ratno. Cuman aku tambah Jamaah. enggak, Mas Ratno kan jamaah, aku kan dewean. Karena istriku kan sudah. Cuma enggak gelem bangunin aku dia. Wis ro jare. Wis ini sendiri. Tahajud karo duha. 2 rakaat ae. Nah, itu ya wis. Itu ya. Dicatat, Cak. Dicatat. Ya kan. Target.